Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi hari ini dengan Usari. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Hari ini kita akan lebih fokus ke IPA. Langsung saja ya anak-anak. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Contohnya besi, baja, dan nikel. Sementara benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi sangat lemah disebut benda paramagnetik. Contohnya aluminium, kaca, dan kayu. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet ada 3. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contohnya, benda yang terbuat dari besi, semakin dekat jarak dengan benda magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnet tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Nah, daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Nah, di sini Usari tambahkan apabila anak-anak mendekatkan magnet kutub utara dan kutub utara atau kutub selatan dan kutub selatan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka mereka akan tarik-menarik. Selanjutnya, macam-macam magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia oleh alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, magnet buatan ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ada batang, jarum, tabung atau silindir, huruf O, dan ladam. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Nah, selanjutnya, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contohnya adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Nah, peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah gaya gesek. Apa itu gaya gesek anak-anak? Ya, gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaannya, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaannya, maka gaya gesek semakin besar. Di sini bisa Usari contohkan ketika anak-anak mendorong atau menggeser sesuatu benda ketika di dalam lantai yang licin atau lantai yang halus, maka benda tersebut akan lebih mudah didorong maupun ditarik.
Nah, kebalikannya apabila anak-anak mendorong kursi atau mungkin meja di lantai yang kasar, maka akan semakin susah. Itu ya anak-anak. Nah, itu tadi materi hari ini dari Usari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu ya anak-anak. Usari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.